Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi zikri. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bilang bahwa subuh hari itu sangat sulit. Memang sangat sulit karena banyak sekali hadiah dari keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan subuhnya. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum salat subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salah satu contoh di mana kebaikan yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan salat subuh 2 rakaat. Salat sunat subuh sebelum subuh 2 rakaat. Apalagi kalau paginya tergelincir matahari hatta tatlu asyams, dia berzikir sampai hatta tatlu asyams, lalu tergelincir matahari, terbit matahari, maka pahala yang dia dapatkan haja wa umratan, seperti orang yang haji dan umrah, tammatan, sempurna. Itulah kebaikan-kebaikan kalau melaksanakan sholat subuh, lanjut setelah subuh, masuk di sholat duha. Masya Allah, apalagi sholat duha, kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'ahrijhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wal qudratika, atini ma'atita min ibadika salihin. Doanya, ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkan, jika rezekiku di bumi munculkan, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan, jika di penggadaian tebuskan. Minta kepada Allah. Allah sendiri menyampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabah doamu. Jadi Islam mengajarkan kita ini untuk berdoa dan berupaya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kau bulatkan tekadmu, maka tempatmu bertawakal hanyalah Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita berupaya berusaha, maka terakhir kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita mau minta kepada Allah, berupaya dulu, usahakan dulu. Tidak mungkin kita akan sukses, tidak mungkin kita akan kaya, tidak pernah berusaha, tidak pernah berupaya, tidak ada bisnis yang dia mau kerja, dia hanya berpangku tangan, tidur-tidur, menunggu keajaiban dari langit. Kerjanya cuma suntuk berdoa terus, minta-meminta, tanpa ada usaha yang dia lakukan. Tiba-tiba dia tulis status seperti ini, akan sukses pada masanya. Hei kion racun, bangun. Terlalu banyak kau minum CTM itu, makanya tidurmu terlalu panjang. Mimpimu itu terlalu buruk menurut saya. Makanya mari pagi hari ini semangatmu bangkitkan. Islam mengajarkan juga kita manajemen sial, manage waktu. Tulis kalau bisa, jadwalkan. Kalau bisa tulis di bukumu itu, di notemu itu, tulis di kalendermu itu, kalender Googlemu, hari ini jam sekian, pukul sekian, tepat pada waktu ini, kau tulis apa yang akan kau kerjakan. Islam mengajarkan kita untuk memanage waktu. Itulah, tidak bisa kita sia-siakan waktu, karena al-waktu kasyaif, waktu itu seperti pedang. Kalau waktu tidak kita gunakan baik-baik, maka dia akan menebas kita. Kalau waktu kita tidak gunakan baik-baik, maka waktu ini akan membunuh kita. Itulah sebabnya kita harus menghargai waktu. Kalau mau sukses, ya sudah, kerjakan sunnah-sunnah Rasul. Rasulullah itu sangat menghargai waktunya, memanage waktunya. Itulah kenapa sehingga Rasulullah dinobatkan orang terbaik pertama oleh Michael Hihar di dalam bukunya 100 orang berpengaruh di dunia. Bahkan di bawah Rasulullah di urutan kedua ada Isaac Newton, di urutan ketiga ada Isa alaihissalam. Kenapa Rasulullah di peringkat pertama? Pertama, karena Rasulullah adalah guru terbaik di dunia. Umat-umatnya itu hebat. Memang sekarang kita lihat ini, orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang Eropa.
yang bisa membuat pesawat, yang bisa membuat senjata yang berteknologi tinggi, yang mutakhir, mesin-mesin yang bagus, komputer-komputer yang sangat luar biasa. Padahal sesungguhnya Islam pernah menemukan masa-masa keemasannya dulu. Cuma akan tetapi masa keemasan itu di bumi hanguskan. Islam menyerah. Seberapa banyak dia kumpulkan ilmu pengetahuan, mengumpulkan ilmu pengetahuan dalam satu peradaban untuk mengembangkan peradaban-peradaban berikutnya. Islam menyerah. Siapa yang bilang Islam tertinggal? Dulu Islam memiliki tokoh-tokoh ilmuwan yang hebat. Mereka lahir dari rahim-rahim para muslimah yang kuat. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Sina? Seorang dokter muda yang hebat, umur 17 tahun. Dia sudah berani membedah tubuh manusia. Melihat susunan-susunan mulai dari jantung, hati, empedu di dalam tubuh manusia. Dan dia mengobati manusia. Di umurnya yang 17 tahun sangat berani dan cemerlang wataknya. Siapa dia? Ibnu Sina. Tapi Eropa telah menuliskan namanya dengan nama sebutannya, dengan nama ejaan bahasa-bahasa Eropa. Ibnu Sina berubah menjadi Avicenna. Jadi kita tidak tahu lagi bahwa dia adalah seorang muslim, karena namanya diubah dengan ejaan Avicenna. Pemikir yang hebat, filsafat yang hebat dalam Islam. Dia besar di Andalusia, terkenal di dunia Eropa. Namanya adalah Ibn Rushd. Tapi lagi-lagi Eropa merubah namanya menjadi Averroes. Bahkan sebuah aliran, sekelompok aliran yang berada di Andalusia sekarang menjadi Spanyol. Itu ada nama satu aliran bernama Averroisme. Dia mengambil pemikiran-pemikiran daripada Ibn Rushd. Dia seorang muslim. Siapa yang bilang muslim ini mundur dari peradaban? Kalau yang kita lihat terbang di atas kita ini, di langit-langit yang kita lihat ini, drone, pesawat, helikopter. Kalau kita lihat dan kita cari tahu dalam sejarah, tertulis namanya Wright bersaudara tahun 1903 yang pertama kali menemukan ilmu prototipe. Itulah kebohongan yang mereka gambarkan agar umat Islam ini tidak tahu sejarah. Agar umat Islam ini diracuni bahwa dia tidak pernah menemukan masa-masa keemasannya dalam peradaban, apalagi ilmu pendidikan dan sains. Bukanlah Wright bersaudara yang menemukan ilmu prototipe pada tahun 1903 yang pertama kali, bukan. Tapi yang pertama kali menemukan itu adalah Abbas bin Firnas. Di abad ke-9 dia sudah menemukannya namanya ilmu prototipe. Membuat pesawat dari sayap yang dia buat. Awalnya dia buat sayap itu dari kayu, akan tetapi patah. Tidak sempat terbang begitu tinggi. Lalu dia membuat sayap-sayapnya yang begitu kuat dari tembaga dan besi. Akhirnya dia coba di atas bukit. Dia terbang. Tetapi ketika jatuh dia meninggal dunia. Dia tidak meninggalkan begitu saja. Dia tidak meninggalkan begitu saja harapannya. Tapi dia telah meninggalkan sebuah ilmu pengetahuan yang paling penting, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu prototipe, ilmu penerbangan. Siapa yang bilang Islam ini tidak tahu pendidikan, tidak akan pernah ditemukan Mark Zuckerberg yang bernama aplikasi Facebook, yang awalnya adalah Friendster, lalu dia berubah menjadi Facebook, lalu di instan menjadi Instagram. Tidak akan pernah ditemukan YouTube, tidak akan pernah ditemukan kalkulasi daripada TikTok, tidak akan pernah ditemukan aplikasi yang bisa mengemas video begitu banyak seluruh dunia kalau tidak ada jasa daripadanya. Yang menemukan angka 0, yang mengemas dari hal yang terbesar menjadi simpel, menjadi kecil. Bahkan dialah yang menuliskan rumus Pitagoras dan menemukan rumus aljabar. Siapa namanya? Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dia dikenal dengan nama al-Khawarizmi, tapi orang Eropa merubah namanya menjadi algoritma. Itu masih banyak tokoh-tokoh yang lain, Al-Baitar, Al-Kindi, Al-Farabi. Dialah tokoh-tokoh muslim yang hebat di masanya. Tapi pada tahun 1258 Masehi, di mana Baitul Hikmah,
perpustakaan terbesar yang ada di Baghdad, di bumi hanguskan oleh keturunan Genghis Khan, anak dari Hulagu Khan, kemanakan dari Mongke Khan, bernama Hulagu Khan, dan tidak ada hubungannya dengan Syahrul Khan, Salman Khan, dan Amir Khan. Kucu-kucu hutahe, kahona pyar he, katumbar jahe, nehi pyar kahe, ala kahe passe. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu inilah yang memukul bangsa Irak pada saat itu. Dinasti Abbasiyah runtuh ketika di bawah pimpinan Al-Mu'tasim II yang telah dihancurkan oleh Hulagu Khan. Akhirnya apa yang terjadi? Islam sudah tidak mau lagi menuntut ilmu. Islam tidak mau lagi mengembangkan ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu yang akan menjadikan bumi ini semakin berteknologi canggih dan lain sebagainya. Kenapa? Semangat itu telah runtuh ketika buku-buku yang ada telah dikumpul di dalam perpustakaan Baitul Hikmah dibuang begitu saja di sungai. Akhirnya sungai pada saat itu berubah warnanya menjadi hitam, saking pekatnya tinta para ilmuwan, para tokoh-tokoh yang menuliskan karya-karya ilmiahnya di buku yang telah disimpan di dalam Baitul Hikmah. Bukan cuma itu, Baghdad menjadi kisah 1001 malam, hilang di telan bumi, tidak ada lagi kabar. Maka pada saat itu runtuhlah dinasti Abbasiyah. Tahu kenapa dinasti Abbasiyah runtuh? Bukan karena tidak ada orang cerdas, malah dia banyak orang cerdas. Tahu kenapa dinasti Abbasiyah runtuh? Bukan karena dia tidak punya senjata yang lebih hebat dan kuat. Dia memiliki ilmuwan-ilmuwan yang banyak pada saat itu. Tapi tahu kenapa Abbasiyah runtuh? Dinasti Abbasiyah runtuh bukan karena lemahnya kerajaan dinasti Abbasiyah, kesultanannya, tapi karena tidak adanya orang yang bersatu. Saking banyaknya orang pintar, tidak ada lagi umat yang bersatu pada saat itu. Tidak ada lagi. Padahal mau dikata banyak dinasti-dinasti Islam yang hebat berdiri. Andaikan dinasti Islam pada saat itu bersatu, kemungkinan dinasti Abbasiyah tidak akan pernah dihancurkan, dilululantakkan oleh Hulagu Khan. Dinasti Islam yang terbesar memang pada saat itu adalah Abbasiyah. Tapi ada dinasti Mamlukiyah. Ada dinasti yang ada di Andalusia. Tariq bin Ziyad dan keturunan-keturunannya. Banyak dinasti-dinasti yang berdiri di tengah-tengah berdirinya dan masa keemasan daripada dinasti Abbasiyah. Itulah sehingga sebab banyaknya Islam, tapi karena dia tidak bersatu, maka akan mudah untuk dihancurkan. Memang sabda Rasulullah SAW telah dibenarkan di masa-masa sebelum kita, bahwasanya sayati ala nas, akan tiba pada suatu masa, sayati zamanun, akan tiba pada suatu masa, ala ummati zamanun, kepada umatku di akhir zaman, di mana nanti kondisi mereka itu seperti buih di atas lautan. Itulah sabda baginda Rasulullah SAW. Kita seperti gusain ke gusai sail, seperti buih di atas lautan, dipermainkan oleh ombak, dihancurkan di tengah batu karang. Itulah kondisi muslim pada saat itu. Dan tidak ada lagi yang bisa mau menolong satu sama lain. Egonya yang terdepankan. Akhirnya mereka hanya berpikir diri masing-masing. Padahal mereka tidak tahu bahwasanya mereka itu telah dipermainkan. Bahkan di hati daripada orang-orang yang membencinya, orang-orang yang memusuhinya, Allah cabut rasa gentar untuk melawan mereka. Sedangkan di hati kaum muslimin sendiri itu, Allah tumbuhkan rasa penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit wahan.
Makanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa man wahan ya Rasul?" Apa itu wahan? Rasul menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Terlalu cinta dunia, takut mati. Kita hanya memperkaya diri sendiri, tidak pernah berpikir lagi untuk maslahat. Kita memperkaya, memperbanyak harta, tapi lupa bahwasanya ini semua akan pergi dan hilang begitu saja. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa menyadarkan kita, sedikit memberikan penjelasan di dalam kehidupan. Bahwa jangan katakan bahwa Islam itu tidak pernah maju. Islam tidak pernah melahirkan para ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Tadi sepenggal sejarah yang saya sampaikan itu. Itulah yang menjadi pegangan kita dalam ilmu sejarah. Bahwasanya Islam pernah mendapatkan masa-masa keemasannya. Akan tetapi setelah hancurnya dinasti Abbasiyah, terbakarnya Baitul Hikmah, semua daripada tulisan-tulisan ilmuwan muslim yang ada di dalamnya habis, dibuang ke sungai Tiberias sampai tidak ada lagi yang tersisa. Sampai-sampai airnya pada saat itu berubah pekat menjadi hitam karena saking banyaknya tulisan-tulisan para ilmuwan-ilmuwan Islam yang telah dihanyutkan di air sungai pada saat itu. Islam hancur, keruntuhan dinasti Abbasiyah mundur karena dijatuhkan oleh Bani Mughal atau dinasti Mongolia. Dan pada saat itulah tak ada lagi yang ingin menuntut ilmu, rugi menuntut ilmu. Lalu kitab daripada 101 tokoh itu dicuri. Akhirnya mereka menyerah dan tak mau lagi untuk mengejar ilmu. Tapi sekarang mari kita bangkit. Masa keemasan itu pernah ada di dunia Islam. Jangan pernah mengatakan bahwa kita ini tidak pernah maju. Pernah maju. Akan tetapi sejarah telah membohongi kita. Sejarah menutupi hal tersebut. Makanya sekarang guys, bangkit. Raih segalanya. Islam mengajarkan kita untuk selalu berusaha, berupaya. Apalagi di subuh hari ini, di pagi hari ini, berdoa minta kepada Allah. Allah sendiri menyampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Jangan pernah menyerah. Kata-kata menyerah itu yang tidak pernah berada di hati orang-orang muslim saat ini. Makanya sekarang kita mulai bangkit. Kejar impianmu. Impian tidak akan pernah tercapai kalau kau tidak mengejarnya. Kau kejar saja impianmu itu belum tentu tercapai, apalagi tidak mengejarnya. Islam tidak menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berpangku tangan, menunggu keajaiban dari langit, sisa mengangkat tangan bermohon kepada Allah, lantas kau tidak pernah berusaha dan berupaya. Tidak pernah mau kerja, tidak pernah mau berusaha, tidak mau buka usaha-usaha, tiba-tiba dia tulis status seperti tadi, akan sukses pada masanya. Kion racun itu karena pengaruh terlalu banyak kau minum hatimu, makanya mimpimu terlalu dalam. Sekarang mari kita bangkitkan diri ini. Mulai hari ini catat apa yang akan kau kerjakan hari ini dan kapan akan kau selesaikan. Kalau bisa kau selesaikan hari ini, jangan menunggu hari esok untuk diselesaikan. Oke guys, jadi semangat pagimu, jangan pernah luntur. Semangat pagimu, jangan pernah terkandaskan hanya karena permasalahan-permasalahan yang sepele saja. Sekarang butuh yang namanya doa. Setelah kau sudah bekerja, butuh doa. Ada yang bertanya, "Ustadz, kenapa umat Islam tertinggal dari berbagai bidang?" Itulah tadi saya sampaikan. Dia tertinggal dari berbagai bidang karena semangatnya sudah jatuh. Buku-buku ilmuwan itu yang telah banyak dikumpul di Baitul Hikmah itu habis sekejap mata. Di bumi hanguskan oleh pasukan-pasukan Khulagukan. Di bumi hanguskan. Maka pada saat itu Islam tidak mau lagi menuntut ilmu, tidak mau lagi mengembangkan ilmu teknologi. Siapa yang bilang kalau komputer itu ditemukan oleh Charles Babbage pertama kali? Tidak. Yang pertama kali menemukan ilmu komputer itu seorang muslim. Salah satu di antaranya membuat komputer analog itu adalah Al-Biruni. Tahu tidak? Al-Biruni itu dirubah namanya dalam bahasa ejaan Eropa. Bahkan dia masuk dalam salah satu
perangkat komputer saat ini. Kan perangkat komputer yang kita kenal itu ada 3, software, hardware, dan brainware. Al-Biruni itu berubah menjadi brain. Software itu perangkat lunak, hardware itu perangkat keras, sedangkan brainware itu perangkat yang berproses di dalamnya. Ada lagi yang biasa bilang sama saya, bahkan dia DM, Ustadz kok cerdas banget untuk menyampaikan itu. Saya tidak cerdas, saya cuma rajin membaca saja itu. Rajin membaca dari buku-buku, dari yang tertulis. Dan sesungguhnya kita harus baca dari yang bersumber lah. Seperti karangan Ibnu Katsir yang berjudul Tarik, atau dalam bukunya Asy-Syarastani, ya, dalam Hidayah wan Nihaya, Mihal wan Nihal, banyak. Makanya saat ini mari sekarang kita bangkit, perkuat ekonomi Islam. Bayangkan kalau ekonomi Islam ini diperkuat, seluruh umat muslim ini bersatu untuk membangun ekonomi. Ini akan menjadi kekuatan besar yang akan ditakuti. Bayangkan kalau semua bisnis raksasa ini dikuasai oleh umat Islam, bagaimana takutnya yang lain. Kenapa seperti demikian? Coba hitung. Uang receh 500 rupiah yang selalu kita berikan kepada Pak Oga yang di kapsul-kapsul jalan itu, ketika membelokkan jasa, membelokkan mobil, itu kalau uang 500 rupiah dikumpulkan dari seluruh mayoritas muslim di seluruh Indonesia, 500 rupiah. Lalu 500 rupiah itu dikumpulkan sebanyak 200 juta. 500 rupiah dikali 200 juta itu berapa jumlahnya? Nah, kalau ini membangun umat Islam yang miskin, diberikan keahlian, yang punya keahlian diberikan modal, atau yang sama sekali tidak punya keahlian lantas diajarkan keahlian lalu dibina, lalu diberikan modal, saya yakin zakat yang dinamakan setiap tahun itu akan semakin banyak dan penuh. Kenapa? Karena digunakan semaksimal mungkin. Coba lihat sekarang, apa gambaran dari mata-mata dunia? Jangankan dunia, mata umat-umat yang lain di luar Islam. Islam dilihat kumuh, miskin, minta-minta kerjanya terus. Islam hanya dipandang seperti itu. Padahal andaikan umat muslim bersatu untuk membangun ekonominya, saya yakin tidak ada lagi umat Islam yang minta-minta di depan masjid, rajin minta-minta lalu tidak beribadah kepada Allah. Saya yakin tidak ada lagi umat muslim yang ada di lampu merah. Saya yakin tidak ada lagi umat muslim yang kerjanya di bawah terowongan dan lain sebagainya. Kerjanya hanya minta-minta. Kita tidak pernah diajar untuk meminta-minta seperti itu. Apalagi di dunia internet, apalagi di WhatsApp, apalagi di pesan singkat. Kirim gambar-gambar, foto-foto dari anak-anak yang ada di pondoknya, seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Itu tidak pernah diajarkan oleh umat Islam, tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena yang diajarkan itu al-yadul ulya khairum yadis sufla, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Makanya itu banyak sekali WA bantu pesantren kami punya anak panti, kami punya anak tahfiz, kami punya anak-anak yang kami bina. Tidak pernah diajarkan umat Islam seperti itu. Tidak pernah. Kalau kau ingin membuat pesantren seperti demikian hanya untuk minta-minta, oh jangan, lebih tutup. Itu niatmu buruk. Bisa jadi kau kena azab ilahi seperti film Indosiar itu. Oke guys, mulai sekarang bangkit. Islam tidak pernah mengajarkan kita miskin. Siapa yang bilang sahabat Rasulullah miskin? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak miskin. Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal dunia, meninggalkan kepada keluarganya itu harta sebesar 5.000 dinar. Coba hitung berapa itu 5.000 dinar. Kali itu 420.000 sekarang 1 dinar. Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang bilang Abu Bakar As-Siddiq miskin? Meninggal dunia Abu Bakar As-Siddiq, ternyata hartanya itu
70.000 hektar lahan kurma dan properti. Itu saking kayanya Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib. Siapa yang bilang Ali bin Abi Thalib miskin karena tidak pernah disampaikan berapa banyak hartanya? Menantu baginda Rasulullah ini sekaligus sepupunya Rasulullah. Jangankan hartanya kau lihat, pedangnya saja itu yang bermulut dua, itu pedangnya itu yang ujungnya itu bercabang dua. Itu miliaran harganya sekarang, sampai triliunan. Kalau ada yang bisa dapat gitu pedangnya yang asli, bukan imitasi yang dipasang yang dipajang itu di museum, bukan. Apalagi perisainya, perisai yang mahal itu sampai triliunan harganya. Itu siapa yang bilang sahabat Rasul miskin? Utsman bin Affan kaya, saking kayanya dia beli saja satu hari itu sumur Roma itu dengan harga 12.000 dinar. 12.000 dinar, satu dinar saja 420.000 kali 12.000. Itu triliunan harganya, itu sumur saja dia beli itu. Coba bayangkan. Baru dia wakafkan sumur tersebut. Bayangkan, Islam tidak pernah mengajarkan kita miskin. Cuma kadang kita dengarkan ceritanya di dalam riwayat-riwayat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalifah, Khulafaur Rasyidinnya umat Islam, tidurnya di atas pelepah kurma, naik ontanya setengah mati ontanya. Kenapa? Karena ontanya kadang lapar, yang lupa makan. Karena kalau ketika Khulafaur Rasyidin ini puasa, ternyata ontanya juga puasa. Yang kadang kalau pakaiannya robek ditambal, yang tidak punya perbekalan harta dan lain sebagainya. Itu kesederhanaan hidup yang diajarkan dalam Islam. Bukan berarti Islam ini miskin, tidak punya apa-apa. Tidak. Kita diajarkan berusaha, berupaya mencari dunia. Karena dunia ini tempat kita untuk mencari, beramal ibadah, untuk kita rawat dunia ini. Karena kita sebagai khalifatun fil ar, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kerjakanlah duniamu semata-mata kau akan hidup 1000 tahun lagi. Kerjakanlah akhiratmu semata-mata kau akan mati besok. Jadi itu guys, Islam mengajarkan kita untuk tetap semangat mencari. Kita kejar dunia supaya kita bisa membangun peradaban yang lebih baik ke depan nanti. Tapi ingat akhiratmu, bahwa tidak ada manusia yang abadi. Kullu nafsin zaikatul maut, karena setiap yang bernyawa ini pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan, karena setiap yang hidup ini, yang ada di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Hanya Allah yang sifatnya kekal, ya Dzul Jalali wal Ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah kalian dustakan? Manusia ini diutus ke muka bumi sebagai khalifatun fil ar, menjaga bumi, melestarikan bumi, semuanya dijaga. Kalau kita tidak bekerja, kalau tidak kita berusaha, kalau kita tidak mencari, lalu siapa yang akan membangun agama Allah? Kalau Islam itu semua miskin, siapa yang akan membangun rumah Allah? Itu Nabi Muhammad SAW kan hanya ingin membiayai peperangan, maka dia gadaikan. Bukan cuma itu saking perjuangannya dalam membangun agama Islam. Tapi Nabi tidak pernah meminta-minta. Makanya saya katakan, kalau pesantren saya ini, Dede Hasanuddin ini, selalu minta-minta sumbangan di luar sana, saya pecat itu orang yang minta-minta sumbangan. Di luar sana, saya pecat itu orang yang minta-minta sumbangan. Akan menyumbang dengan keikhlasan. Tapi kalau minta-minta kiri kanan itu, bantu dong, bantu. Kalau hanya ingin mempromosikan sekolah atau memoto dan lain sebagainya, ini sampai secara pribadi di chat, tidak tahu nomor dari siapa, kenalannya di mana, saya tidak kenal kamu tidak kenal saya, tiba-tiba masuk, tidak tahu dari mana dia dapat nomor kita. Ini kan seperti orang yang masuk ke rumah tanpa beri salam gitu loh. Bagaimana ya? Ini bahaya.
Watak seperti ini tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Iya, tiba-tiba chat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika berkenan hati Bapak, Ibu, Saudara untuk sedikit memberikan sumbangsinya, donasinya untuk ananda kita yang sedang menjalankan program tahfizul Quran. Ya Allah ya Karim. Apakah Islam begitu miskinnya mengajar kita untuk minta-minta seperti demikian? La haula wala quwata illa billah. Coba, mari sekarang kita bangun perekonomian Islam. Itu tadi saya katakan, andaikan satu saja zakat di Indonesia ini berkumpul di dalam satu zakat, dan zakat itu betul-betul tersalurkan untuk membangun umat, saya yakin tidak akan pernah ada umat Islam yang miskin lagi. Banyaknya sekarang zakat, ada mi Basnas, ada mi NU zakat, ada mi Muhammadiyah zakat, ada mi Wahdah zakat, terpencar-pencar. Masjid membangun kapling-kapling sendiri untuk zakat. Macam apa seperti ini? Terpisah, terpecah, umat bingung. Akhirnya apa? Zakat itu tersalurkan, itu yang memberi zakat tiap tahun, itu juga yang menerima zakat yang tiap tahun. Asnafnya itu aja terus. Memang asnaf itu jelas 8 asnafnya, tapi orangnya itu aja terus, tidak ganti. Si A dapat tahun kemarin, dia tahun lagi, tahun ini, tahun depan dia lagi. Kapan umat Islam berkembang? Coba kumpulin zakat. Begitu zakat sudah berkumpul miliar-miliar sampai triliunan-triliunan, buatlah sebuah aset, sebuah apa dan lain sebagainya, supaya umat Islam ini bisa bekerja dan bekerja. Kalau kita belikan mesin jahit kepada orang yang punya kapasitas mampu menjahit, memproduksi kain, bahkan memproduksi pakaian, kita modali dia, kita bangun ekonominya, buatkan toko yang lebih bagus, bukan cuma toko secara nyata tapi toko secara online, dibantu oleh Basnas dan lain sebagainya. Itu yang berkembang. Nanti tahun depan dia lagi yang akan memberikan zakat. Pesantren, dilihat pesantren ini kurang maju, tapi lihat apa condongnya, di mana kualitasnya, di mana kehebatannya. Modali dari apa? Dari Basnas, supaya dia bisa bekerja. Kalau pesantren ini yang kita bangun, lalu buat mencuci, buat di dalam, galikan sumur bor yang bersih airnya, sumber air yang jelas, dan itu menjadi produksinya, dan itu menjadi kegiatannya, menjadi laundry yang terbaik, terhebat. Atau buatkan mesin roti, diajarkan, dilatih. Saya yakin tahun ini, mungkin tahun kemarin dia masih dapat yang namanya zakat, tapi tahun ini dia tidak lagi untuk menerima zakat, tapi memberi zakat. Itu bermanfaat zakatnya orang. Ini zakat dibagi-bagi, itu saja terus. Tahun lalu, tahun kemarin, itu lagi. Tahun ini, itu lagi. Tahun depan pasti dia lagi. Dia terus. Yang lain don. Makanya itu. Abdullah, saya adalah peneliti tentang pemikir Ormas DDI. Jadi butuh narasumber. Iya, silakan datang ke DDI Hasanuddin, depan Grand Mall, Pasar Batangas. Makanya sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cuma ingin membuat pemikiran kita terbuka. Pemikiran kita terbuka. Jangan sampai antum berpikir saya ini penceramah hidup dari dakwah. Kion racun bangun. Saya pengusaha. Saya developer. Bangun perumahan saya, jual perumahan. Biar kau panggil saya di kampungmu, kalau hati saya ini senang untuk berdakwah di sana, saya datang. Dakwah ini bukan pekerjaan, dakwah ini tugas. Pernah ada yang menyampaikan, Ustadz, kalau Ustadz diundang di kampung saya, itu kira-kira budgetnya berapa? Memangnya saya ini barang yang mau dijual belikan? Kalau saya punya duit, saya akan berangkat sendiri ke sana. Saya akan dakwah sendiri sana. Bukankah Rasul mengajarkan kita dakwah bagaimana dengan keikhlasan? Rasul berdakwah di Taif sampai berdarah kepalanya, patah giginya. Darah segar itu mengalir di pundak Rasulullah. Malaikat turun bertanya, "Ya Rasul, kau dihina ya Rasul. Angkat tanganmu minta." Coba bayangkan bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah itu perjuangan. Jadi berusaha, kita berupaya.
Jangan cari makan di Islam ini. Itu salah. Tapi bangunlah agama kita ini, bangunlah umat. Itulah yang kita inginkan. Coba bayangkan, dinasti Abbasiyah bangkit hebat luar biasa. Di zaman Umar bin Khattab, Baitul Mal dikumpulkan semua. Harta-harta peninggalan rampasan perang, harta-harta zakat dikumpulkan dalam satu Baitul Mal. Itulah yang membuatkan perekonomian Islam tidak jatuh. Itulah membuatkan perekonomian Islam hebat. Coba, bagaimana tidak menjadi raksasa-raksasa? Para Chinese 9 naga itu menjadi raksasa. Dia menguasai ekonomi di Indonesia karena dia bersatu. Dia bersatu. Saya kalau mau beli, saya kan ahli hisap rokok. Kalau mau beli rokok, biar apa di pinggir jalan itu beda dengan Alfamidi, Alfamart, Indomaret. Tapi Alfamidi, Alfamart, Indomaret itu pakai AC. Biar beda 2.000 agak mahal sedikit ini penjual kelontongan di luar sana. Saya beli di situ. Kenapa? Saya sama-sama umat muslim. Itu membantu ekonominya juga. Ini kita cari yang termurah. Bukan cari kebersamaan. Harta itu gampang dicari guys. Yang sulit dicari adalah bagaimana kita merajuk kebersamaan. Itu. Paham maki semua. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cuma membuka pemikiran kita, hati kita. Berusaha, berupaya ke semua. Cari ke pekerjaan yang halalun tayyibah. Tinggalkan itu semua permainan game apa semua itu. PUBG, Mobile Legends, Free Fire, apalagi sekarang bocah lato-lato. Bangka-bangka. Pak, sekarang bangun. Kalau bisa kita buat aplikasi perekonomian untuk umat Islam ini. Buat aplikasi. Sekarang bisnis digital ini banyak sekali. Dan menjanjikan sekali. Menjanjikan sekali. Coba kamu yang hebat-hebat itu komputer itu. Coba buatlah aplikasi-aplikasi untuk produk-produk Islam. Aplikasi-aplikasi Al-Quran, Ngaji, sejarah, Islam. Buatlah seperti itu. Buka pemikiran kita ini. Islam itu harus hebat, Islam itu harus kaya. Kalau tidak kaya, siapa yang membantu pembangunan rumah Allah, pembangunan panti asuhan, pondok pesantren, kalau bukan kita. Tapi jangan berwatak seperti itu, minta-minta, masuk di WA minta, bantu kami. Tidak ada namamu tersave, tidak pernah kita kenalan, bagaimana kita mau tahu? Coba jangan berwatak-watak seperti itulah, seperti minta-minta dan lain sebagainya. Kita juga yang mengatur zakat ini jujur dan adil lah. Kalau bisa punya program yang bagus. Supaya nanti terprogram dengan bagus, lancar. Bisa membangun umat. Membantu umat. Bukan itu saja terus dikasih. Tahun ini dia lagi dapat. Tahun depan pasti dia lagi dapat zakat. Tidak ada pengembangan. Ajarkan umat. Kalau dia punya keahlian di teknologi, ajarkan dia membangun teknologi. Mana proposalmu? Oh ini proposalnya. Pelajari proposalnya. Apa yang dia mau bangun? Bisnis apa yang dia mau bangun? Bisnis digital. Dia mau bangun Al-Quran digital. Yang nanti prospeknya sangat besar. Omsetnya sekian. Nah nanti dia akan mengembalikan modal tersebut setelah dia bangkit. Setelah dia berdiri. Jadi modalnya itu ditermingkan. Dicari tahu dulu seberapa cukup dia memakai modal ini. Itu. Kok bisa-bisanya Gojek, Grab, Maxim, kok bisa-bisanya mereka bangkit? Karena pemodalnya besar. Pemodalnya itu aja terus yang kuasa Indonesia, 9 naga dan lain sebagainya. Kapan kita bisa menguasai daerah kita sendiri? Karena kita terpencar, terpisah, tidak ada yang mau bersatu. Satu sama lain egois. Mengedepankan egonya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tidak ada yang bisa kita bangun. Bertengkar saja terus kerjanya kita. Saling menghina satu sama lain. Tidak ada jalan keluar daripada apa yang kita ingin selesaikan. Coba. Tidak usah melihat ke belakang, lihat ke depan. Bagaimana di depan nantinya ini. Anak-anak kita ini harus mendapatkan contoh dari orang tuanya.
Orang tua yang ingin membangun bangsanya. Itu yang dimaksud. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wow, tidak terasa 41 menit saya berdakwah di TikTok ini di pagi hari. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya. Jangan lupa follow, ikuti akun ini kalau selalu ingin mendengarkan ceramah di subuh hari. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok. Yang membeli barang-barang, terima kasih. Yang saya pajang ini. Ini adalah headphone yang saya gunakan untuk live di TikTok. Makanya suara saya jelas, guys. Assalamualaikum, salam dari Palu. Waalaikumsalam. Salam Aki dari Palu, saudaraku. Semoga berkah senantiasa untuk kalian semua. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki di pagi hari ini. Dibukakan rezeki. Dan saya doakan semoga yang mendengarkan dakwah-dakwah ini akan selalu diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang memberikan gift. Kalau saya diberikan gift, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalau dibeli barang-barang yang saya pasang di etalase, insyaallah mudah-mudahan rezeki antum semakin bertambah, tidak berkurang, akan tetapi semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Jadi trik-trik untuk kalian di pagi hari, minta kepada Allah setelah melaksanakan subuh, melaksanakan hatta tatlu asyams, sampai terbitnya matahari, kalian solat lagi tatlu asyams, lalu solat duha. Jangan lupa minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wal qudratika atini ma'atita min ibadika salihin. Minta kepada Allah. Tidak ada tempat kita meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan itu hanya dirasakan di dunia, tapi kekayaan sesungguhnya di akhirat nanti ketika kita banyak menuai amal ibadah di dunia, maka kita akan rasakan kebaikan itu di akhirat kelak nanti. Makanya dunia ini tempat kita mencari, tempat kita beramal, memperbanyak ibadah-ibadah, terutama ibadah salat. Karena awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu, kan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat terhadap hamba Allah fi yaumil kiamat, pada hari kiamat, adalah as-salah, salatmu. Karena di dalam kubur nanti malaikat tidak bertanya kepada kamu dengan heromu, apa nama heromu? Tidak. Atau malaikat bertanya, berapa banyak followersmu? Tidak. Tapi malaikat akan bertanya, man rabbuka? Jawabanmu tentu satu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasulullah. Maka ketika malaikat bertanya, man rabbuka? Man rabbuka? Apakah kau akan menjawab, hah? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oh, kau akan dihancurkan dalam kubur. Oke guys, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pagi kayaknya, anak-anak sekolah sudah mau masuk. Saya mau tinggalkan ini, semakin banyak penonton ini. Wow, keren. Ini saya tinggalnya di pesantren. Jadi semangat kita mencari guys, semangat. Jangan jatuh semangatmu. Catat memang hari ini kau mau apa, hari ini kerjamu apa. Jam 7, jam 8 selesaikan ini, jam 9 nanti setelah selesai ini apa. Agendamu itu catat. Karena Islam mengajarkan kita untuk beragenda, untuk mengatur waktu. Al-waktu kasyaif, karena waktu itu adalah pedang. Pak Ustaz, gimana caranya stop PMO? Apa itu PMO? Sudah tahu saya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya, saya tidak tahu ini apa ini PMO. Jadi sekarang, Ari, silakan. Yang mau ikut saya, jangan lupa follow akun ini. Insyaallah ceramah-ceramah nasihat buat kalian yang selalu hadir. Saya cuma ingin mengingatkan kalian, karena tidak akan bisa berubah nasib satu kaum. Orang itu tidak akan bisa merubah dirinya kalau bukan dirinya sendiri yang merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Makanya semangat ki, rubah dirita, karena tidak ada yang bisa merubah kita kalau bukan kita sendiri yang merubah dirita. Assalamualaikum Ustaz, buka jasa tiket masuk surga. Gak pengen beli VIP atau di
Wah, ini bahaya. Ya, jadi tidak ada yang bisa menjual tiket surga kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tapi Allah tidak jual. Surga itu untuk mereka yang beribadah kepadanya, yang mendapatkan ridhonya, yang mendapatkan ridhonya Allah. Makanya salah satunya adalah beribadah, sholat. Apalagi sabar. Itulah sabar mendapatkan surga. Kenapa? Karena sabar itu susah. Kalau dia mudah, paling dia dapat kipas angin. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari ini semangat Ki guys. Semangat Ki. Jangan Ki lupa bahagia semua. Karena kebahagiaan itu membuat pikiran kita ini semakin lancar untuk mencari dan mencari. Makanya semangatmu itu guys. Itu. Ini selalu berpikir yang positif. Selalu berpikir yang bagus. Ya, sugesti pikiranmu untuk selalu senang dan semangat untuk selalu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan masalah diselesaikan tanpa masalah. Itu pegadaian. Jadi harus kita butuh yang namanya semangat. Semangat bekerja. Solusinya adalah setiap ada masalahmu, jangan kau murung sendiri. Hanya pergi menyendiri untuk menyelesaikan masalah. Itu tidak selesai. Dekati Allah. Ketika engkau mendekati Allah, di situ akan ada inspirasi yang baru muncul. Ada ide-ide baru yang muncul. Dan itu yang akan bisa membuat kita bisa keluar dari permasalahan. Ingat, setiap masalah ada jalan keluarnya. Kalau kau tidak dapat jalan keluar, kau yang keluar jalan-jalan. Ya. Karena masalah itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan penyelesaian masalah. Setelah kau berusahakan, tinggal kau berdoa mengangkat tangan, minta kepada Allah. Pak Ustaz, apakah di surga nanti ada jaki main Mobile Legend? Semua di surga banyak. Biar api ada juga. Kalau kau mau merokok ada, tapi kau bakar rokokmu itu di neraka. Karena cuma di neraka ada api neraka. Kalau Mobile Legend ada pokoknya ada. Tapi saya tidak pernah tahu bagaimana itu surga. Yang jelasnya semua yang kau harapkan ada di sana. Karena di surga itu lengkap. Biar Mobile Legend kau pakai Hero Tank, Assassin, Lila, PUBG, Mobile Legend. Welcome to Mobile Legend. Biar kau pakai Hero Tank, Hero Assassin, kau pakai Johnson, Sun, Gatot Kaca, semuanya ada. Ustaz, doakan saya yang mau nikah insyaallah dalam waktu itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barakallahu laka wa baraka'alaikum wa jama' bainaka fi khair. Semoga sapaku ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya penceramah bukan pelawak. Cuma sekarang kalau kita ceramah tidak melawak, tidak laku kita guys. Dari tadi Pak Laip ini beli-beli saya itu kasihan di bawah. Itu apa itu? Hukum ngebacot di ML apa Ustaz? Hukumnya yang main Mobile Legends itu berhenti. Hukumnya hanya menghabiskan waktu. Ya, segala permainan boleh Ustaz, cocok. Asalkan tidak dicampuri oleh perbuatan haram seperti judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'un linnas. Ketika mereka bertanya tentang khamar dan judi, katakan bahwa dosanya sangat besar. Makanya guys, kalau kau dapat jackpot jangan dijual, apalagi dapat big queen. Allah Subhanahu wa taala, kayaknya jaringan sudah tidak bersahabat dengan kita, atau mungkin karena kita sudah lama live, jadi kayaknya jaringan sudah mulai bosan bersahabat dengan kita. Cobalah bertanya pada rumput yang bergoyang. Oke, sahabat-sahabat semua, jual tiket VIP surga bisa dibayar dengan tidak melakukan dosa sampai mati. Anda langsung jadi nabi. Tak boleh, kita harus selalu beribadah yang baik kepada Allah. Kalau kau ingin mendapatkan surga, memang sulit. Memang sulit. Makanya surga itu didapatkan di muka bumi ini dengan sulit. Karena memang dia harus dapatkan dengan sulit. Ya begitu. Karena kalau dia mudah, berarti hadiahnya paling kipas angin. Salam. Mau
Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di pesantren ini, di Maros, di Batanghase, depan Grand Mall. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih yang sudah sedekah. Kelinci Makassar, terima kasih. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, rezeki yang melimpah untukmu yang sudah memberikan sedekahnya. Walaupun cuma 1 kopi yang tidak bisa diminum, giftnya, terima kasih banyak. Dan yang membeli barang saya, ini pendapatan pembelian barang 1. Ini barang yang ada di etalase. Kalian mau punya headphone seperti ini, ada di bawah ini. Saya jual guys. Pokoknya harganya murah. Kalau kau selalu berlangganan dengan TikTok, maka kamu akan mendapatkan gratis ongkir. Guys yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita hari ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita. Yang lagi bekerja Allah lindungi dia dalam pekerjaannya. Yang lagi mencari Allah berikan dia rezeki yang melimpah. Yang lagi di rumah sendiri karena sakit, Allah mengangkat penyakitnya. Yang lagi bercita-cita ingin pergi umrah, Allah mudahkan rezekinya dan mensegerakan berangkat umrah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang mau umrah bersama saya, bersama teman-teman di bulan 1 2023, itu semuanya ustadz keren. Ada yang dari MNC TV, dari Indosiar, ustadz dari Celebes seperti saya, ustadz dari TVRI, dan banyak. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, ya dari Sumatera, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, ya Kalimantan Utara. Ustadz keren semua. Kalau kalian mau mendaftar, jangan lupa nanti kau DM saya di TikTok ini, guys. Ustadznya gaming. Oke bro, gaming siap. Saya ini dulu, apakah wajah saya mirip dengan Immortal? Tentu tidak, karena saya ustadz. Mari kita sama-sama mengangkat tangan berdoa, mendoakan saudara-saudara kita semua, dan kita juga mendoakan diri kita. Semoga senantiasa Allah berikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillahil karim. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yaumi yaqumul hisab. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, dengan berkah pagi hari, berkahi hidup kami, angkat penyakit kami, berikan kami rezeki. Ya Allah, jadikan keturunan kami jadi keturunan yang soleh dan soleha. Panjangkan umur kami agar lebih bermanfaat dalam membangun agamamu. Ya Allah, Engkaulah tempat kami meminta. Perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk live ulang ini saya pasang di YouTube saya nanti, yaitu Ustadz Farid Milenial. Cari Farid Milenial di YouTube, Farid Milenial. Mau dengarkan dakwah-dakwah saya, mau lihat podcast saya, mau kunjungi di mana saya pernah berkunjung dan melihat sejarah-sejarah, tempat-tempat yang bersejarah, semuanya ada di podcast saya, di YouTube saya, yaitu Farid Milenial. Oke guys, oke. Makasih Ustadz atas pencerahannya. Insyaallah besok lagi kita bertemu atau sebentar malam. Wallahu alam kalau masih ada waktu. Insyaallah saya akan selalu memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat semua. Nah, kalau saya ingatkan kembali, insyaallah perjumpaan nanti, kalau sebentar malam saya sempat live di jam 12 malam, maka saya akan live. Kalau tidak sempat, maka di subuh hari saya live. Ya, subuh hari kayak tadi. Jadi intinya kita akan membahas tentang
bagaimana umat Islam ini bisa bangkit dari keterpurukannya, apalagi membangkitkan ekonomi Islam. Tidak usah terlalu banyak materi, tidak usah terlalu banyak belajar, tapi kapan kita mulai action untuk pembangunan perekonomian Islam ke depan nanti. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat selamat semua, selamat bekerja, selamat untuk melaksanakan aktivitas pagi hari ini. Wabillahi taufik wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, ikan bolu, ikan cakalang. Itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.